Halo guys, kembali lagi di channel SW Gaming. Dan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan janji gue membuat video vlog untuk merayakan ke 500 subscribers. Yeay! Dan tentunya ini semua berkat dukungan dari teman-teman yang udah subscribe channel gue dan selalu nontonin video gue. Dan memang angka 500 itu bukan angka yang cukup besar, bahkan kalau dibandingin sama youtubers yang lain, gue ini masih belum ada apa-apanya. Tapi angka segitu udah bikin gue semangat selama ini untuk selalu bikin video buat kalian semua. Dan gue cuma bisa ngucapin thanks yang sebesar-besarnya buat temen-temen yang udah subscribe dan selalu nontonin video gue. Dan gue sangat mengapresiasi atas semuanya. Dan di video vlog ini gue mau menunjukkan perlengkapan apa saja yang gue pakai selama bermain game dan membuat video di channel gue. Dan di sini gue cuma memperlihatkan perlengkapannya aja, bukan gaming room atau semacamnya. Ini bukan untuk ajang pamer ataupun semacamnya. Gue nggak mau pamer, dan karena semua yang gue pakai itu barang-barangnya tuh nggak ada yang sampai jutaan. Paling cuma laptop doang yang jutaan, sisanya itu cuma nggak nyampe 100.000. Jadi gue harap teman-teman bakal mengerti dengan apa yang gue lakukan dan nggak bilangin gue pamer ataupun semacamnya. Jadi gue harap teman-teman mengerti, oke? Dan juga sekaligus di video vlog ini gue akan memperlihatkan cara memasang RAM yang benar. Jadi gue harap teman-teman nanti setelah nonton video gue ini, teman-teman bisa punya pengetahuan cara memasang RAM. Dan gue upgrade RAM laptop ke 8GB karena memang gue menyesuaikan dengan game-game keluaran terbaru yang sekarang minimalnya itu udah lebih dari 4GB. Jadi ya gue akhirnya beli RAM juga. Dan gue sorry banget baru bikin video vlog ini karena memang kemarin-kemarin ini gue nggak ada waktu banget buat ngerekam dan ngedit video. Jadi gue harap teman-teman bakal mengerti. Gue mau minta maaf kalau seandainya gambar di videonya itu agak sedikit pecah karena gue memang rekamnya itu bukan pakai kamera DSLR atau kamera digital. Karena gue ngerekamnya tuh pakai kamera HP gue yang HP biasa lah, bukan HP yang bagus. Jadi ya maklumin ya kalau seandainya memang kualitas gambarnya itu kurang bagus. Dan di akhir video nanti gue akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah sempat bertanya di video gue yang Assassin's Creed Syndicate di Asus 56CB. Dan gue mau berterima kasih kepada teman-teman yang udah tanya di video gue, dan nanti akan gue jawab di akhir video ini. Oke, dan gak usah basa-basi lagi, langsung kita lihat perlengkapan apa saja yang gue pakai selama bermain game, and let's check it out. Ya, jadi langsung aja kita lihat. Di sini laptop gue yang biasa gue pakai buat record semua game. Ini laptop Asus 56CB yang gue beli sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi buat sekarang teman-teman yang nyari laptop ini udah nggak ada lagi. Udah discontinue lama banget, udah setahun yang lalu. Dan gantinya Asus A455L seri atau A55L yang terbaru sekarang, karena yang 455L juga udah discontinue. Dan ya di sini sebenarnya bukan gaming room gua sih, ini di ruang tamu karena kamar gua lagi berantakan juga. Di sini ada laptop gua Asus, terus itu di kiri yang lagi colok hidup ini modem smartphone. Terus ada ini USB port yang 7 port. Terus ada mouse, ini mouse makro biasa, gue beli harga 90.000, nggak mahal-mahal. Dan keyboard biasa yang harga 35.000. Semua peralatan gaming gue ini ada yang mahal pokoknya, murah semua. Soalnya kalau gue juga mikir kalau mau beli yang mahal tuh agak mikir-mikir gitu. Nah, di bawahnya tuh ada cooling pad tuh yang warna hidup itu. Ini bawaan dari pertama kali gue beli laptop, jadi ini 2 tahun belum rusak sama sekali. Terus ya ini yang selama ini gue pakai selama buat record. Nggak ada yang apa ya istilahnya, nggak ada yang mahal. Dan ini tampilan desktopnya gue pakai Windows 7 karena menurut gue Windows 7 ini ringan banget kalau buat main game dibandingkan Windows 8 dan Windows 10. Karena gue sendiri waktu itu pernah install Windows 8 dan ada beberapa game yang kurang optimal dimainin di Windows 8 gitu. Jadi gue downgrade lagi ke Windows 7. Dan gue sukanya dari laptop Asus A56CB ini dari desainnya yang tipis. Ini gue tutup dulu nih ya. Gue tutup. Jadi ini bagian luarnya. Luarnya ini materialnya aluminium kayaknya yang luarnya ini. Sama dalamnya juga aluminium.
Gue suka dari laptop Asus A56CB ini dengan spek yang lumayan, yang medium. Itu dia punya desain yang tipis. Bahkan kalau dibandingin sama laptop Asus keluaran terbaru yang sekarang ini, menurut gue kayaknya sih lebih ringan sama lebih tipis A56CB ini. Terus materialnya yang kelihatan solid dan kokoh. Ini di sini banyak lekukannya soalnya. Jadi ini aluminium juga, bisa didengar kan. Terus ini ada indikatornya, ada 4 indikator. Ada power, baterai, terus wifi sama caps lock. Dan nggak kayak kebanyakan laptop sekarang, tombol powernya Asus A56CB ini dia punya backlight dia. Tuh bisa hidupkan lampunya. Nah, nggak fokus ya. Nah, jadi keseluruhan gue suka banget sama laptop Asus gue ini. Nah, terus di bagian atas keyboard ini ada keyboard protector karena rentan debu banget, rentan kena debu ini keyboardnya. Jadi gue pasangin supaya nggak ada debu yang masuk ke keyboardnya, karena kalau terlalu banyak debu yang masuk ke keyboard bisa jadi keyboardnya rusak. Nah, terus di sini touchpadnya masih berfungsi dengan baik. Terus di sini ada stikernya. Di sini juga ada stikernya Asus. Jadi overall dari sekian laptop yang gue temuin ya laptop Asus A56CB ini yang menarik hati gue, cilah. Terus ini keyboardnya yang 35.000 aja udah lumayan, udah enak buat ngetik segala macam, buat ngerjain tugas ataupun buat main game. Terus ya itu mungkin keseluruhan dari perlengkapan game yang biasa gue pakai. Dan biasa gue record suara tuh biasa pakai HP. Dan sedikit gue edit suara biar lebih clear tuh pakai Adobe Audition ya, yang buat edit suara. Ya, kita mending langsung upgrade RAM-nya aja. Gua bakal ngasih tutorial upgrade RAM di laptop Asus A56CB. Dan mungkin gua nanti sedikit ngasih instruksi buat yang laptop Asus A45LN karena cuman beda di penutup covernya aja. Kalau Asus A45LN itu dia penutup RAM-nya ada sendiri, ada slot RAM eksternalnya sendiri. Sedangkan A56CB ini harus bongkar cover yang bagian paling bawah. Nih, bagian paling bawah. Nih, jadi kita harus bongkar bagian yang paling bawah sini, yang ada bautnya ini sama yang ini. Ya, jadi di sini gua langsung bongkar laptopnya. Jadi pertama-tama yang harus dibongkar itu bautnya tadi, bautnya yang ini, yang di kedua sisi doang yang perlu dibongkar. Bautnya bisa dilihat. Nah ini kan hampir rusak ini tuh, udah agak ngelebar kembangannya. Jadi gua saranin buat kalian yang yang baru mau mencoba menambah RAM daripada harus ke toko komputer minta bukain, gue saranin untuk hati-hati dalam membongkar laptop. Oke, bautnya udah kelepas semua. Dan sekarang kita coba tarik cover belakang ini. Kalau Asus A56CB ditarik. Kalau Asus A55LN, buat teman-teman yang punya laptop Asus A55L, biasanya ada di kotak sini, itu ada kotak kecil. Nah itu slot RAM eksternal. Jadi laptop Asus A55L punya slot RAM eksternal sendiri, beda daripada Asus A56CB. Dan nah bentuknya, kalau kalian belum tahu di mana letak lubangnya, ini biasanya ketutupan sama kayak ini nih, kayak kotak kecil ini nih. Nah, ini kalian congkel nanti itunya. Nah, itu nanti baru kelihatan bautnya gitu. Nah, sekarang kita coba tarik casing belakangnya, casing bawahnya.
main susah kan. Nah ini dia dalaman, baru dalaman yang paling bawah sama RAM CB. Di sini ada hard disk, terus ada di sini. Nah ini slot RAM, terus yang atas ini RAM bawaan. Dan satu lagi, gue sangat menyarankan buat temen-temen beli RAM-nya yang speknya tuh harus sama. Dan ini gue sebenarnya agak salah sedikit dari beli RAM-nya, karena bawaan laptop gue ini RAM-nya DDR3 biasa, bukan L. L itu kan low voltage. Kalau gue beli ini DDR3L, dia low voltage, jadi tegangan cuma 1,35 volt. Dan bawaan dari laptop ini dari gue beli itu 1,5 volt. Jadi gue sendiri masih belum tahu sih nanti efeknya apa kalau seandainya tegangannya beda. Cuman kemarin gue tes, nggak ada masalah sebenarnya. Dan gue nyari-nyari di Google belum ada ketemu sumber yang pasti. Kalau mau temen-temen yang mau upgrade RAM, gue saranin untuk dipahamin dulu spek RAM-nya apa, bawaan laptopnya apa ini. Pakai aplikasi CPU-Z, ingat CPU-Z ya, atau HW Monitor apa HW Info ya, HW Info Pro. Jadi bisa di-download di Google, banyak yang nyediain linknya. Jadi ini kemarin ini gue pesennya DDR3 biasa, bukan DDR3L, tapi dikiriminnya DDR3L ya apa boleh buat lah, udah 400.000 melayang. Nah sekarang kita buka RAM-nya. Nah ini dia penampakan dari RAM-nya. Dan buat teman-teman yang belum tahu bedanya DDR3 sama DDR3L, sebenarnya bukan letak ukurannya ya. Kalau seandainya ada orang toko bilang letak ukurannya yang beda, itu orang tokonya yang kurang info mungkin. Jadi bedanya DDR3L sama DDR3 biasa itu dari segi tegangannya. Jadi bukan dari ukurannya. Ukuran semua RAM laptop ya segini, nggak jauh-jauh gitu loh. Jadi cara masangnya begini. Jadi ini harus dipasin dulu, ini yang bagian selah-selahnya itu dipasin sama yang putih-putihnya itu kan ada pembatasnya. Nah sedikit dimasukin gini, jadi posisinya ini kita masukin dulu ke slotnya gini sampai mentok. Nah sampai mentok gini, ini kan nanti kan kayak agak gas nih ya. Nah dorong kayak gini, terus ditekan gini. Aduh anjay, salah kayaknya gue. Ntar dulu oke. Terus seperti ini. Jadi harus dipastiin posisi memori RAM-nya harus kayak gini. Nah jadi harus pas sama jepitannya, dan nggak boleh nggak boleh slip pokoknya. Kalau slip nanti nggak kebaca RAM-nya. Oke, kita sekarang coba tutup covernya. Oke, tutup. Sip. Ya, jadi kita lihat udah gue pasang tadi covernya. Dan sekedar info, nambah RAM itu sebenarnya nggak segitu nambah performa dari gaming, karena nambah RAM itu cuman untuk memperluas untuk nambah memori aplikasi yang berjalan gitu, jadi supaya nggak sesak gitu memorinya. Cuman itu aja sih. Kalau dari performa gaming itu tetap ditentuin sama prosesor dan VGA itu sendiri. Nah, ini udah hidup. Kita lihat. Jadi kalau teman-teman yang beli spek RAM-nya nggak sama yang bawaan, bisa jadi RAM-nya nanti nggak bakal dual channel. Ini kalau beda tegangan tapi speknya sama, dia nanti jadi dual channel. Ini gue kasih tahu. Nah, nih. Jadi ini mode power saving agak sedikit low lah ya. Dan buat teman-teman yang kemarin udah request game lewat komentar YouTube, gua mau minta maaf nggak bisa buru-buru ya.
karena memang tokonya juga lagi tutup, plus kadang gamenya juga belum ada dari tokonya. Jadi gue juga udah datang, terus abangnya bilang gamenya belum ada. Nah itu kan kadang gue sendiri ya juga sedih sih. Jadi nanti gue mohon bersabar karena memang faktor dari tokonya, karena gue memang biasa langganan di situ. Terus di sini kita bisa lihat di memori, di CPU-nya kan Intel Core i5. Terus memori, nah ini dia memori DDR3 8GB, channelnya dual. Nah gitu dia. SPD, nah ini bawaan slot satunya, ini bawaan dari pabrik, dari gua beli pertama kali beli laptop ini itu 1,5 volt. Nah kita lihat di kemarin tuh di slot 3 masalah. Nah slot 3 sama ininya, speknya cuman beda di voltage-nya ya 1,35. Gue sendiri nggak merecommended buat temen-temen pakai RAM beda tegangan, karena gue sendiri belum tahu efeknya gimana ya. Ini gue terpaksa pakai karena ya kalau udah terlanjur beli bingung juga gue mau gimanain. Jadi itu. Oke, saatnya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu ada dari Yoga Wira. Di sini Cila udah 500 subs, kongres bro. Hashtag tanya SW Gaming. Bang, Mas kakak atau Agan deh terserah. Ya kalau terserah ngapain lu catin semuanya. Jadi previewer game terinspirasi dari siapa? Kenapa nggak sekalian pakai cam terus mainin satu game sampai selesai? Thank you. Oke, thank you Yoga Wira atas pertanyaannya. Dan gua akan jawab pertanyaan dari sampean. Jadi gua terinspirasi dari jadi previewer game tuh sebenarnya bisa dibilang sih gua nggak terinspirasi dari siapa-siapa ya. Jadi gua tuh sebenarnya memang hobi main game, cuman karena sekarang ini gua makainya tuh laptop bukan PC lagi. Karena sebelumnya waktu gua main dari SMP sampai SMA gua tuh main game tuh di PC, dan PC-nya tuh bukan spek yang high, bahkan low spek, masih pakai Pentium D. Pokoknya itu komputer tahun 2007. Dan sekarang ini laptop yang ada di depan ini laptop gua baru beli kuliah kemarin waktu gua masih semester 1, dan ini udah umurnya 2 tahun. Dan gua sendiri tuh suka apa ya, mencoba hal baru dan nyoba-nyoba game baru di laptop gua ini. Dan gua juga hobi banget nih nyiksa laptop gua yang satu ini. Gua juga orangnya itu kepoan, jadi kalau keluar game baru kira-kira kuat nggak sih game ini di laptop gua dengan spek ini. Nah akhirnya gua tuh berawal dari install game Battlefield 4 di laptop Asus A56CB yang versi i3, dan sekarang ini gua pakai yang i5 karena gua tukeran sama bokap gua. Dan ya akhirnya tukeran, intinya pokoknya singkat cerita seperti itu. Oke. Dan ya jadi gua terinspirasi jadi previewer game itu ya dari awal hobi gua nyiksa laptop gua ini. Dan yang kedua tuh kenapa nggak sekarang pakai cam terus mainin satu game sampai selesai? Gue sendiri sebenarnya udah planning dari lama tuh gue pengen main pakai facecam, jadi supaya kalian bisa lihat muka gue, dan pastinya teman-teman agak kaget mungkin karena selama ini gue nggak pakai cam. Gue harap kedepannya sih gue pakai cam ya, jadi bisa lebih menarik video gue. Saat ini gue ini masih ada keterbatasan hardware, jadi gue belum ada kamera digital sama mic, dan gue lagi nabung buat beli itu semua. Jadi doain aja kedepannya nanti gue bisa kebeli itu semua supaya nanti di video gue ada muka guanya ini. Dan kenapa nggak mainin satu game sampai selesai? Karena gue sendiri udah ngurangin porsi gue untuk main game, karena gue juga sekarang sadar gue sekarang udah kuliah dan banyak tugas yang nggak kira-kira pokoknya. Ya jadi gue mainin game sampai selesai itu biasanya gue mainin game yang menurut gue tuh menarik dan gue suka sama game itu, misal kayak game Far Cry 3 dan 4. Dan gue belum bisa bikin video walkthrough karena keterbatasan waktu tadi. Pertanyaannya kedua itu pertanyaan dari Mars Vitodian Setiaha. Bang, mau tanya kok channelnya namanya SW Gaming, kenapa? Congrats ya buat 500 subsnya. Thank you pertanyaannya. Oke, gua akan jawab. Kenapa nama channel buat SW Gaming? Karena gua jujur, gue ini bukan tipe orang yang pinter ngasih nama, bahkan nama channel gua sendiri gitu. Jadi ya gaming itu udah pasti karena itu udah umum banget gitu, udah mainstream.
Dan gua akuin ini yang gaming, akhiran gamingnya itu gua ngambil dari terinspirasi dari channel lain, dan SW itu inisial nama gua Setiawan Wijaya ya, jadi SW Gaming. Gua sendiri memang nggak pandai ngasih nama ya, jadi tahu SW Gaming aja dan gitu. Well, itu dia cuma dua pertanyaan, tapi gue sangat berterima kasih banget sama pertanyaan yang udah kalian tanyakan. Gue berharap kedepannya nanti ada banyak pertanyaan ke gue, karena selama ini gue bikin video tuh banyak kan pertanyaannya tuh seputar Bang, laptop gue bisa nggak sih mainin game ini? Bang, kira-kira gue mainin game ini dapat berapa FPS? Dan ya itu gue jawab langsung di komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan thanks banget sekali lagi buat teman-teman yang udah subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu nantikan video gua, karena gua akan selalu update video setiap minggunya. Dan gua usahain kedepannya gua uploadnya lebih sering lagi dan gak telat. See you in my next video. Bye bye.